Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami di Alisla Studio, Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Tentunya masih bersama saya Muhammad Tony Al-Bakhti ya. Kali ini saya akan membacakan kisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jika kita ditanya tentang Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Umar? Pasti kita tahu Sayyidina Umar adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah seorang khalifah yang terkenal dengan kedermawanannya, dengan keadilannya, dan juga terkenal dengan zuhudnya. Dan juga beliau ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu terkenal salah satu sahabat yang sangat gagah perkasa ya. Saking gagahnya Sayyidina Umar, diriwayatkan kalau dia bertemu dengan setan, katanya setannya aja yang kabur. Tuh, saking gagahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita ditanya, apa yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu, mari kita simak keterangan yang menjelaskan penyebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam kitab Ushburiyah. Kisah ini ditulis dalam kitab Ushburiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bermula dari ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. Falamma tuwfi Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhur fil manam fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'ala Allah bika. Qala ghafara li wa tajawaza anni. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, kemudian banyak sekali para sahabat yang memimpikan bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, mereka bertanya tentang kondisi yang dialami oleh Sayyidina Umar di alam kuburnya. Mereka berkata, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Dan Sayyidina Umar pun menjawab, "Ghafarali wa tajawaza anni." Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuniku, wa tajawaza anni, dan Allah telah memaafkanku, katanya. Kemudian ini para sahabat yang memimpikan atau yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bertanya kembali, qalu bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Mereka bertanya, dengan sebab apa engkau dimaafkan oleh Allah? Dengan sebab apa Allah mengampunimu? Apakah karena kedermawananmu? Apakah karena keadilanmu? Apakah karena kezuhudanmu? Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturab wa taraktumuni wahidan. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, ketika kalian meletakkan aku di dalam kubur, kemudian engkau tutup dengan tanah, lalu engkau meninggalkan aku sendirian di alam kubur, katanya, di dalam kubur. Tiba-tiba ja'a malakani muhibani. Tiba-tiba datanglah dua malaikat yang muhibani. Keduanya ini sangat haibah, sangat penuh wibawa. Sehingga toro akli warta'adat mafasili. Saking wibawanya kedua malaikat, toro akli, kata Sayyidina Umar, sampai-sampai akalku hilang, melayang. Warta'adat mafasili, dan sendi-sendiku, tulang-tulangku bergemetar semuanya. Min haibatihima, dari wibawa kedua malaikat. Bayangkan para sahabat, ini Sayyidina Umar yang terkenal gagah, setan aja kabur kalau ketemu dia. Tapi Sayyidina Umar ketika bertemu dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, Sayyidina Umar
mengatakan toro akli warta adat mafasili, akalku hilang melayang dan sendi-sendiku gemeter semuanya. Ini Sayyidina Umar, para sahabat. Wa akhadhani wa jalasani wa roda ayas'alani. Kemudian kedua malaikat ini mengambilku dan mendudukan aku di satu tempat, dan ini dua malaikat berkehendak ingin menginterogasi aku. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fasami'tu nidaan minal hatib utruka abdi wala tukhawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Kemudian tiba-tiba ketika dua malaikat ini ingin menginterogasi aku, kata Sayyidina Umar, tiba-tiba aku dengar suara yang memanggil, tinggalkanlah wahai kedua malaikat akan hambaku yang ini. Wala tukhawifahu, dan janganlah engkau membuat dia takut. Fa inni rahimtuhu, karena sesungguhnya aku telah merahmatinya. Wa ghafartu lahu, dan sesungguhnya aku telah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Itu kita kan pasti bertanya, kenapa Sayyidina Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Sayyidina Umar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu usfuran fid dunya. Dijelaskan oleh suara yang terdengar, ya, yang terdengar oleh Sayyidina Umar ketika itu, li'annahu rahima usfuran fid dunya. Karena sesungguhnya hambaku yang ini, ya, rahima usfuran, telah memberikan kasih sayangnya kepada seekor burung pipit fid dunya, ketika di dunia. Parahimtuhu fil uqba, maka sekarang di akhirat aku rahmati dia. Emang ceritanya bagaimana sih gitu ya? Emang ceritanya bagaimana sih Sayyidina Umar nyayangin burung begitu, sehingga dengan sebab Sayyidina Umar memberikan kasih sayangnya kepada seekor burung pipit, ini Sayyidina Umar dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Umar dapat rahmat Allah di akhirat. Jadi kisahnya begini. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yamshi fi sikakil Madinah fara'a sabiyan kana fi yadihi usburun wa kana yal'abu bihi farahima Umaru dzalikal usbur fasyarahu min as-sabi fa'ataqahu. Jadi ceritanya ketika Sayyidina Umar berjalan-jalan di gang-gang yang ada di Madinah. Nah, ketika itu Sayyidina Umar melihat ada seorang anak kecil yang lagi mainin burung pipit, ya, gitu, burung pipit kayak mungkin nggak jauh beda seperti kita lagi kecil ya, kan suka ada tuh di sekolah-sekolah ya yang jualan burung pipit, kemudian diikat kakinya, ya, itu burung disuruh terbang, setelah terbang ditarik, ya, kemudian suruh terbang lagi, ditarik lagi. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat ada anak kecil yang lagi mainin burung seperti itu. Kakinya diikat, dilempar, suruh terbang, setelah terbang ditarik lagi. Karena Sayyidina Umar melihat hal tersebut, Sayyidina Umar merasa kasihan kepada itu burung. Oleh karena Sayyidina Umar merasa kasihan kepada itu burung, akhirnya ini Sayyidina Umar beli itu burung dari anak kecil ini. Dibelilah itu burung oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari itu anak kecil. Kemudian setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, dilepasin tuh burungnya karena merasa kasihan. Ini burung tersiksa ya, dimain-mainin sama anak kecil begitu. Nah, gara-gara Sayyidina Umar merasa kasihan, merasa sayang ketika melihat ada burung pipit yang tersiksa, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini dijelaskan oleh Sayyidina Umar ketika sudah meninggal,
dan disampaikan kepada banyak orang yang memimpikan bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gara-gara nyayangin burung ya, Sayyidina Umar disayangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa saling menyayangi sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Rasulullah bersabda, orang-orang yang penuh dengan rasa kasih sayang maka akan dikasih sayangi, akan disayangi kembali oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Allah pun akan menyayangi kalian ketika kalian penuh rasa kasih sayang kepada sesama makhluk. Begitu. Tapi ya, dari kisah ini kita jangan salah mengambil kesimpulan ya. Salah mengambil kesimpulan seperti apa contohnya? Oh, gara-gara nyayangin burung, ngebebasin burung yang tersiksa oleh anak kecil, Sayyidina Umar dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Sayyidina Umar diberikan rahmat, Sayyidina Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita nyayangin makhluk-makhluk Allah aja deh. Gak usah sholat, gak usah ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu kesimpulan yang salah ya. Saya sampaikan seperti ini karena memang ada gitu orang yang kadang salah menyimpulkan dari suatu keterangan begitu. Maka kita ya jangan sampai salah menyimpulkan. Laksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tebarkanlah kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini mudah sekali terprovokasi untuk pecah belah, mudah sekali terprovokasi untuk saling membenci, bahkan saling menyiksa satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah tanamkan rasa rahmat dalam hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita di alam dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.